Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 24 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Kita diingatkan untuk saling mengasihi. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu ingatkan kami untuk saling mengasihi, sebagaimana Engkau sudah tunjukkan kepada kami. Kami mohon gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu berbelas kasihan kepada sesama, dan wujud menyatakan iman dan kasih kami dalam kehidupan harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup
dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mari kita saling mengasihi. Hari ini kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Sembari kita merayakan Minggu Kerahiman, kita diingatkan dan didorong untuk dengan penuh iman menyampaikan syukur atas kerahiman Tuhan yang selalu kita terima dan alami setiap saat dalam hidup kita. Juga kita diingatkan untuk selalu meminta dengan penuh iman kepada Tuhan, agar Dia selalu tunjukkan belas kasih-Nya kepada kita di saat kita kembali kepadanya. Selain itu, kita pun diingatkan untuk memohon padanya, agar iman dan perbuatan selalu kita wujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan kepada kita betapa takutnya para murid Yesus terhadap orang Yahudi. Pintu-pintu tempat mereka berkumpul terkunci semuanya. Mereka takut diperlakukan sama seperti Yesus. Ketakutan sangat mencekam sehingga tidak ada satupun bagian rumah yang terbuka. Bukan hanya ketakutan yang dialami oleh para murid Yesus, tetapi juga keraguan. Keraguan tersebut dialami oleh salah seorang murid, yaitu Thomas. Orang yang setiap hari mengikuti Yesus pun masih mengalami keraguan akan kebangkitannya. Tetapi kasih Yesus tidak dibatasi oleh kelemahan manusia. Yesus Kristus tidak membiarkan para murid dan rasul-Nya tetap tinggal dalam ketakutan dan keraguan. Dia harus tampil memberikan mereka kedamaian dan kepastian. Penampakan-penampakan Yesus kepada para murid-Nya setelah kebangkitan mau menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada mereka. Kasih dan cintanya tidak pernah surut atau berkesudahan. Kasih dan kerahimannya sungguh luar biasa. Selagi para murid dalam kekalutan dicampur ketakutan yang luar biasa, Yesus tampil di tengah mereka dan menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus memberi mereka damai sejahtera. Yesus menghendaki agar mereka alami rasa damai. Yesus tidak menghendaki mereka dikuasai oleh rasa takut dan ragu. Betapa besar kasih Tuhan akan murid-murid-Nya. Pesan yang sama pun disampaikan Yesus kepada kita hari ini, bahwa Ia pun selalu mengasihi kita dan memberi kita damai sejahtera. Tidak hanya sampai di situ, Ia pun memberi para murid-Nya Roh Kudus. Katanya, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus inilah yang akan membantu para murid untuk selalu berkata benar dan memberanikan mereka untuk tampil mewartakan Injil Tuhan. Yesus juga mengingatkan para murid-Nya untuk saling mengampuni. Katanya, "Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, itulah beberapa pesan Yesus Kristus untuk kita di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini. Kita berdoa semoga belas kasihan Tuhan selalu menjiwai hati dan pikiran kita, agar kita pun selalu sensitif dan didorong untuk berbelas kasihan kepada sesama yang membutuhkan belas kasihan. Dan semoga kita pun selalu sensitif akan dosa dan tergerak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita saling mengasihi. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.